Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1 2025. Perkenalkan, nama saya Anis Mahmuda, sarjana pendidikan. Saya merupakan mahasiswi PPG guru tertentu tahap 1 2025, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati dengan NIM 124204107. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Gunung Jati Cirebon. Pada hari ini, Rabu 16 Juli tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG guru tertentu tahap 1. Bapak, Ibu, dosen penguji yang saya hormati, berikut video pembelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 dengan materi teks prosedur. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. 7A, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai, sebelum berdoa, alangkah baiknya kita lihat sekitar dulu apakah sudah bersih kelasnya. Oke, kelas 7A, bagus. Sudah rapi bajunya? Sudah, ya. Baik, sudah rapi, harus sudah siap belajar. Ya, siap belajar? Siap. Ya, untuk itu marilah kita bersama-sama berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap. Siap baca doa. Absen dulu ya. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak berangkat? Hadir semua, alhamdulillah. Yang kalian lihat di sini ada lagu Indonesia Raya. Sebagai bangsa Indonesia yang baik, mencintai tanah air Indonesia, kita harus selalu mengingat lagu-lagu kebangsaan. Salah satunya adalah Indonesia Raya. Untuk itu, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti kalian berdiri, ya. Silahkan dipimpin oleh Mbak Rere. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Speaking dulu. Cinta bahasa Indonesia. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, bahasaku nomor 1. Oke, tepuk tangan buat kelas 7 ya. Ya, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yang namanya teks prosedur. Seperti pertemuan yang telah lalu, kita sudah belajar yang namanya teks prosedur. Betul ya? Ya. Pertemuan kemarin, masih ingat apa itu pengertian dari teks prosedur? Langkah-langkah. Oh, sip. Apa Rafael? Langkah-langkah. Ada yang mau melengkapi? Boleh. Teks prosedur atau teks tata cara adalah jenis teks yang berisi petunjuk atau instruksi tentang cara melakukan sesuatu. Oke, sip. Tadi kata Rafael itu langkah-langkah katanya. Dilengkapi lagi katanya tata cara melakukan atau membuat sesuatu. Ya, kayaknya ada yang namanya ciri-ciri juga. Kemarin kita sudah membahas. Apa ya ciri-ciri dari teks prosedur? Boleh. Ciri-cirinya adalah menggunakan kalimat perintah, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan konjungsi, disusun secara sistematis, berisi alat dan bahan, dan menggunakan bahasa yang jelas dan informatif. Oke, jadi harus ada kata-kata imperatif, alat dan bahan, berisi langkah-langkah. Ya, ciri ada lagi struktur teks prosedur. Apa ya?
Ada yang masih ingat? Hah, Fatir? 1 tujuan, 2 bahan atau arah, 3 langkah-langkah, 4 penutup atau simpul. Oke, jadi ada tujuan, ada alat dan bahan, ada langkah-langkah, dan juga ada simpulan. Jadi hari ini kita akan belajar langkah-langkah menulis teks prosedur. Kalian akan belajar tentang mengetahui apa sih langkah-langkah dari membuat teks prosedur. Ya, seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran hari ini adalah Oke, peserta didik dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Artinya, kalian akan membuat sebuah teks prosedur. Ya, teks prosedur ini harus sesuai dengan struktur dan kaidah. Tadi harus ada tujuan, harus ada alat dan bahan, harus ada langkah-langkah, harus ada simpulan. Ya, dari tujuan dan simpulan boleh ada, boleh tidak. Oke. Ya. Langkah-langkah menulis teks prosedur, yang pertama adalah menentukan jenis teks prosedur terlebih dahulu. Sebelum membuat sebuah teks prosedur, sebelum membuat sebuah produk, kalian harus mengetahui dulu, menentukan dulu, mau seperti apa, mau apa yang dibuat, inginnya apa yang dibuat, itu dulu. Ya, tentukan ide dulu, baru menentukan topik. Topik bisa juga berupa tema. Ya, setelah menentukan mau jenisnya seperti apa, lalu menentukan tema. Temanya mau tentang apa? Topiknya mau tentang apa? Apakah tentang kesehatan? Apakah tentang kebersihan? Apakah tentang makanan, buah-buahan? Ya, itu bebas teks prosedur. Lalu yang ketiga, membuat judul. Setelah sudah menentukan tema, setelah sudah menentukan topik, kalian harus membuat judul berdasarkan prosedur, jenis teks prosedur yang dibuat dan juga topik yang ditentukan. Baru membuat judul. Selanjutnya ada mengumpulkan sumber informasi. Setelah menentukan judul, misal nih judulnya adalah membuat nasi goreng. Maka setelah itu kalian cari informasinya. Bisa dari mana saja, bisa dari internet, bisa dari YouTube, ya. Informasi bisa didapatkan dari mana saja. Kalian kumpulkan dulu. Setelah itu baru dikembangkan informasinya. Informasinya dikembangkan. Bagaimana mengembangkan? Nanti kita lihat ke slide berikutnya. Yang terakhir adalah menyusun teks prosedur. Ini ya, jadi ada 6 langkah kita menulis teks prosedur. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Paham ya? Jadi ada 6 langkah menyusun teks prosedur. Kita lanjut. Nah, kita harus menentukan topik terlebih dahulu. Ya, di sini terlihat ada jus buah naga. Tahu? Pernah merasakan? Pernah. Rasanya seperti apa ya? Manis, enak ya. Kalau ini gambar apa ya? Tas. Kerajinan dari apa ini kira-kira? Dari benang, betul, dari benang wol. Kalau ini apa ya? Ini adalah bubur ayam. Ya, oke, kita lihat apa yang harus kita lakukan. Oke, langkah pertama adalah membuat judul. Ya, gambar bubur ayam. Kira-kira, semisalnya kalau hanya membuat bubur ayam saja, pembaca tertarik atau tidak? Tidak. Maka kita kasih tambah enak supaya orang-orang yang membaca itu mau mengikuti. Lanjut ya. Setelah membuat judul, selanjutnya adalah mencari atau mengumpulkan sumber informasi. Yang pertama, membaca buku resep tentang membuat bubur ayam, ya. Yang kedua, bisa menonton YouTube tentang cara membuat bubur ayam. Banyak sekali informasi-informasi yang dapat. Selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya bubur ayam itu apa saja sih? Ya, kalian siapkan. Setelah itu memahami langkah-langkah pembuatannya. Setelah itu kalian buat nih langkah-langkah membuatnya bagaimana, dan baru kita mencoba membuat. Ya, di sini ada membuat bubur ayam. Tujuannya kenapa kita membuat bubur ayam? Ya, kita masuk ke struktur ya. Yang pertama ada tujuan. Membuat bubur ayam yang enak dan gurih sebagai menu sarapan di pagi hari. Selanjutnya, ini langkah-langkahnya. Coba kita lihat nih. Yang perlu disiapkan ada beras, kaldu, garam, air, serai. Kita lihat ya. Bagaimana cara membuatnya? Ya, ini adalah contoh bubur ayam selesai. Jadi teks prosedur itu harus menghasilkan sebuah produk, harus ada hasil. Ketika langkah-langkah sudah
sudah dilakukan, ketika proses sudah dilalui, maka hasilnya adalah sebuah produk. Ya, simpulannya kenapa kita mau membuat bubur ayam? Membuat bubur ayam yang enak dan lezat tentunya memerlukan bahan dan kualitas yang memiliki yang tinggi. Ya, jadi tugas kalian nanti adalah membuat sebuah teks prosedur yang harus mengikuti strukturnya. Gambar ini kira-kira apa ya yang harus pertama dibuat? Ini apa nak? Mie instan, mie goreng. Nah, bener ya, berbentuk seperti ini. Tapi kok bisa jadi seperti ini? Karena melalui beberapa proses, ada langkah-langkah yang diikuti. Produknya tadinya mentah, akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dimakan. Coba, ada yang bisa menjelaskan bagaimana cara membuat mie instan? Oke, Rafael. Pertama merebus air, terus memasukkan mie, lalu nak? Tambahkan bumbu dan juga minyak sayur. Setelah itu tambahkan beberapa potong sayur. Oke, pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk. Habis itu nak? Terus tambahkan telur ke mie. Iya, tambahkan telur ke mie. Habis itu tunggu sekitar 3-4 menit agar matang ya. Terus sudah disajikan. Ibu bagi kelompok berdasarkan tema kesukaan ya, karena setiap anak itu memiliki kesukaan dan keinginan yang berbeda-beda. Untuk itu silakan bagi kelompok pertama yang suka makanan, coba mana? Boleh? Ah ya, boleh ditukar. Ainda pindah ke sini supaya menjadi kelompok 1. Ya Ainda ya, ini kelompok 1. Yang kedua, ada buah-buahan. Siapa yang suka buah-buahan? Oke, pas ya. Yang ketiga, kebersihan. Nah, kelompok 3 tentang kebersihan. Yang keempat, kerajinan. Oke, kelompok keempat tentang kerajinan dan terakhir teknologi. Pas. Ya, nanti ada LKPD yang harus diisi. Ya, ada kertas karton yang akan ibu bagi sesuai dengan kelompoknya. Nanti ketua kelompoknya boleh ambil. Ya, silakan tentukan dulu ketua kelompoknya siapa, nanti boleh mengambil. LKPD teks prosedur. Di sini berisi struktur teks prosedur. Yang kalian lakukan adalah mengisi tujuan. Yang pertama adalah ada nama kelompok. Kalian tulis aja, misalnya kelompok 1. Silakan ditulis kelompok 1. Bu boleh tidak kalau misalnya dikasih nama, boleh. Ya, di sampingnya dalam kurung namanya disebutkan, boleh. Ya. Setelah itu membuat judul. Nanti ibu ada kertas kosong, silakan buat judulnya yang menarik. Terserah kelompok kalian mau seperti apa. Yang sekiranya harus menarik pembaca. Nanti ada tujuan. Kalian nanti isi tujuannya, kalian isi alat dan bahannya, dan juga langkah-langkah dan simpulan. Ya, bu kertas karton ini untuk apa? Ini adalah gunanya sebagai media. Nanti ibu sudah potong-potong ya tadi LKPD-nya, nanti kalian tempel saja. Silakan hias semenarik mungkin ya. Nanti setelah itu kalian presentasikan. Oke, paham ya? Paham. Oke. Selain itu ada yang namanya amplop misteri. Ketua kelompoknya dari kelompok 1 dulu. Kasih waktu 25 menit cukup? Cukup ya? Oke, sip. Ya, silakan. Ibu kena. Sudah siap kelompok 2? Sudah. Oke ya. Kita tes semangat dulu ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, tepuk tangan buat kelas 7. Sudah siap maju? Siap. Nanti ada roda presentasi teks prosedur. Ketika roda berputar, maka kelompok itu yang harus maju. Ya, silakan perhatikan nanti teman-temannya yang maju. Sudah siap? Ibu mulai ya. Pas sekali. Yang pertama maju adalah kelompok 1. Silakan. Dipersilakan untuk kelompok 1. Ya. Ya. Assalamualaikum dulu ya. Pembukaan dulu, boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa, Nak? Judulnya apa? Nasi goreng yang terenak di Indonesia. Oh, nasi goreng yang terenak di Indonesia. Kebayang enaknya kayak apa? Coba, alat dan bahannya apa saja, Rafael?
bahan nasi putih, telur, Ya. garam bentuknya, cabai, bawang merah, Heeh. bawang putih, mentega, sayur. Ini adalah hasil dari kelompok 1 bertemakan makanan. Mereka membuat nasi goreng. Ada yang mau bertanya tentang? Oke, boleh. Apa yang membedakan nasi goreng yang dijual di rumah mama dengan nasi goreng buatan di rumah? Iya, kira-kira apa yang membedakan ketika mama mau dijual? Biasanya rasanya beda ya? Apa ya yang membedakan? Sebagai ciri khas. Biasanya ada bumbu rahasia yang dimiliki oleh penjual. Dan itu sebagai ciri khas masing-masing penjual. Setuju ya? Oke, mungkin itu saja ya dari kelompok 1. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Ya. Jadi tadi adalah langkah-langkah membuat nasi goreng. Tepuk tangan buat kelompok 1. Tadi kelompok 1 sudah, kita lanjut. Kalau misalnya ada kelompok 1 lagi berarti kita skip. Nah, kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kerjasama kita. Ya, Nama anggotanya yaitu Naila, Alvina, Zulfa, dan Nafisa. ya. Judulnya adalah 6 langkah mencuci tangan agar terhindar dari kuman. Tujuannya adalah mencuci tangan pada satu membuat tangan menjadi bersih dan terhindar dari penyakit. Ya. Alat dan bahannya yaitu sabun, air mengalir, dan handuk ataupun tisu. Langkah-langkahnya adalah satu bahan basahi seluruh tangan dan tarik tisu yang ada. Dua, sabun gelas seluruh tangan dan tisu yang ada. Tiga, bersihkan bagian bawah tubuh. Empat, belas tangan dengan air bersih mengalir. Lima, balik dalam air. Enam, tarik tangan dengan handuk atau tisu. Sepuluh, periksa. Oke. Simpulannya adalah membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir membuat hidup lebih sehat. Oke. Ya, itu adalah hasil kerjasama dari kelompok 3 ya tentang 6 langkah mencuci tangan. Ada yang ingin bertanya? Boleh, Pak Bregas. Penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan cuci tangan? Iya. Diare, kolera, cacing, infeksi, bakteri, dan lain. Oke. Jadi kalau tidak mencuci tangan bisa kena diare, cacingan, ya. Jadi kita harus rajin mencuci tangan. Bagus ya, sama seperti kelompok 1, ini juga hasilnya sangat menarik. Oke, ada yang tanyakan lagi? Sudah cukup? Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Silakan ditutup, Nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kelompok 5. Silakan kelompok 5 mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, boleh dilihat. Nah, ini adalah hasil dari kelompok 5 tentang boleh silakan dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan hasil karya kami Ya. yang beranggotakan Elva, Ayu, Mala, dan Julia. Oke. Judulnya apa, Nak? Dan yang berjudul cara menghidupkan komputer. Ya, cara menghidupkan komputer. Lalu, apa saja yang harus disiapkan ketika menghidupkan komputer? Alat dan bahannya ada? Ada? Ada komputer dan Ya, ada komputer dan CPU. Itu adalah perangkat utama ketika mau menghidupkan komputer, harus ada alatnya dulu. Lalu, tujuannya ada? Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk menghidupkan pada manusia sebelum digunakan komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Iya, jadi supaya bisa dioperasikan harus dihidupkan terlebih dahulu. Lanjut, langkah-langkahnya bagaimana, Nak? Ada? Ya. Untuk menutup layar monitor CPU, keyboard, dan printer. Ya, terus? langkah yang kedua adalah pastikan sekelar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan kabel power ke stabilizer atau CPU komputer. Ya. Nomor 3, tekan tombol power pada CPU dan tombol power pada monitor. Oke. 5. Setelah selesai proses booting komputer siap digunakan. Itu adalah langkah-langkah menghidupkan komputer. Simpulannya ada? Ada. Ikuti langkah-langkah menghidupkan komputer agar bisa menggunakan tambah. Iya. Jadi ikuti langkah-langkahnya. Ada yang mau bertanya? Boleh, Tere? Tentu mematikan komputer dengan benar, memastikan bahwa semua data tersimpan dengan baik. Iya. Jadi agar data tersimpan dengan baik, maka mematikannya juga harus dengan benar, begitu. Ya, ada yang tanya lagi? Cukup? Oke. Tepuk tangan buat kelompok berapa ini? 5. Oke. Silakan boleh ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Nak. Oke. Masih semangat? Berapa kelompok lagi yang belum? 2. Oke. Kita hilangkan dulu kelompok 5. Kelompok 4 silakan.
kelompoknya Tegar ya. Ya, wah, bagus ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul kerajinan limbah berbentuk bangun ruang tas anyaman eceng gondok yang beranggota Rere, Diva, Nabila, dan Azam. Tujuan membuat kerajinan ini yaitu membuat tas dari anyaman eceng gondok sebagai tempat menyimpan sesuatu. Alat dan bahannya yaitu eceng gondok, benang, jarum, gunting, pensil, kertas, cat minyak berwarna, kuas, dan aksesoris tambahan seperti kancing, pita, dan lain-lain. Langkah-langkahnya yaitu cari eceng gondok di sekitaran sungai atau kita dapat mencarinya di pengepul eceng gondok. Yang kedua, cuci hingga bersih. Yang ketiga, pisahkan eceng gondok dari tangkainya. Yang keempat, melakukan pemilahan, jemur eceng gondok di bawah terik matahari. Yang kelima, mulailah melakukan penyaman. Yang keenam, tentukan pola atau desain. Yang ketujuh, dari pola atau desain yang telah dibuat, guntinglah eceng gondok sesuai bentuk pola atau lalu jahit. Yang ke-8, tas cantik dari eceng gondok pun sudah jadi dan siap untuk dipakai. Sebagai benda bangkai, tempat untuk membawa barang-barang kita. Oke, jadi fungsinya sangat banyak sekali. Ada yang mau bertanya? Boleh? Apa manfaat ekonomi dan sosial dari kerajinan eceng gondok? Ya. Kerajinan eceng gondok dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar serta mengurangi limbah lingkungan. Oke, itu ya manfaatnya. Cukup ya? Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 4. Sekian presentasi dari kami mengucapkan maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan terakhir kelompok dari Tegar. Ya, ini adalah kelompok penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerjasama kami yang beranggotakan Haikal, Tegar, Fabrikas, dan Fatir. Ya, judulnya apa nak? Judulnya adalah cara membuat jus mangga yang segar. Wis. Ya, lanjut. Tujuan membuat jus mangga adalah jus mangga yang enak dan menyegarkan, sehat untuk tubuh loh. Ayo kita cari tahu cara membuat jus mangga dengan baik dan benar. Ada dari bahan yang bukan pisau, blender, gelas, sedotan, dan bahannya adalah buah mangga atau rusot. Boleh? Mau dibantu? 2 gelas air dingin, dan makan es batu, sendok teh juga. Oke. Langkah-langkahnya ada? Langkah pertama, kupas buah mangga, lalu pisahkan buah dengan kulitnya. 2. Langkah kedua, masukkan potong buah mangga ke dalam blender yang sudah disediakan. Tambahkan air dingin secukupnya ke dalam blender. Tambahkan es batu secukupnya, lalu tambahkan susu dan gula pasir secukupnya. Tekan tombol yang dinginkan. Tunggu sampai jus tercampur merata. Jika sudah, tuangkan jus mangga ke dalam gelas. Pakai topping sesuai selera agar rasanya lebih enak. Oke. Ya, simpulannya nak? Bulannya buah mangga baik untuk kesehatan dan enak diminum saat cuaca panas. Oke, itu adalah hasil dari kelompok berapa? 2 tentang jus buah mangga yang segar. Ada yang mau bertanya? Boleh? Iya, manfaatnya apa? Manfaatnya adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh, mendukung pencernaan yang sehat, dan berpotensi menurunkan risiko penyakit jantung. Oke, itu ya. Cukup ya? Cukup. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok 2. Tutup dulu, saya tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, itu adalah hasilnya. Kalian sudah bisa membuat sebuah teks prosedur, bagaimana menyusun langkah-langkah, bagaimana menentukan tujuan, bagaimana menentukan alat dan bahan. Oke ya, kita evaluasi pembelajaran hari ini, yaitu menulis teks prosedur, ada sebuah kuis, nanti silakan yang bisa menjawab angkat tangan, boleh. Nanti ada coklat dari ibu 1. Oke, ada 5 pertanyaan, silakan nanti yang bisa angkat tangan nanti kuis. Sudah siap? Siap. Langkah utama menulis teks prosedur. Rere. Coba kita lihat betul apa tidak? Betul, sip. Rere. Oke, ada lagi? Boleh. Cara-cara, tak klik. Betul, sip. Ada lagi yang mau silakan maju aja. Boleh, maju. Ayo, awas. Jangan terburu-buru. Oke, sip. Ih, mantap kelas 7A. Sama-sama. Kata-kata yang perintah. Awas loh. Fatir.
Boleh Fatir? Oke, betul. Kita sudah melalui beberapa langkah-langkah, sudah melakukan diskusi, sudah melakukan evaluasi pembelajaran. Masih semangat? Masih. Coba tepuk fokus lagi. Ya, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Oke, fokus banget. Sudah ya, tepuk tangan buat kelas 7 ya. Mau ditanyakan tentang pembelajaran hari ini. Bagaimana, sudah puas atau Bu, kok kurang menarik? Sudah cukup puas ya? Oke. Mungkin dari kalian ada yang mau memberikan kesan pembelajaran hari ini bagaimana? Boleh, Tegar? Kegiatan belajar prosedur pada hari ini sangat menarik. Materi yang diberikan oleh Ibu sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Ya. Terima kasih atas ilmu yang Ibu berikan dan teman-teman. Oke. Itu adalah kesan dari kalian untuk Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini sangat bermanfaat untuk kalian, dan begitupun kalian memberikan banyak sekali ilmu-ilmu baru dari Ibu, bagaimana cara berdiskusi yang baik, bagaimana cara mengelola kelas yang baik. Kalian harus terus terapkan di kelas ya. Oke, baik anak-anak, itu saja. Ya, untuk mengakhiri kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan nanti dipimpin oleh ketua kelas lagi untuk dipimpin berdoa. Siap pada doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Ya, baik, silahkan dirapihkan dulu alat-alat tulisnya. Kalian akan bersiap-siap untuk pulang ya.